Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Mohon maaf Kiai, saya ingin bertanya. Yang pertama, sebagaimana yang telah Kiai sampaikan tadi, ada hadis dari Nabi yang berbunyi la dorora wa la diror. Yang mau saya tanyakan, kata Nabi dalam kalimat la di situ yang artinya jangan, la di situ artinya larangan haram atau larangan makruh. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah bisa fatwa atau pendapat ulama-ulama kontemporer bisa menghapus fatwa ulama-ulama terdahulu? Yang ketiga, untuk berhubungan dengan ini semua, yaitu saya mau nanyakan itu perihal hukum rokok. Sebagaimana yang kita ketahui, ulama terdahulu mengatakan rokok itu awalnya mubah, setelah itu jadi makruh, dan ulama kontemporer mengatakan haram karena membahayakan dan segala macam. Nah, jadi mungkin itu saja yang dari saya. Jadi maksudnya rokok ini posisinya bagaimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kira-kira ada yang ngerokok nggak dia nih? Gak ada. Sekarang satu-satu dulu jawab ya. Jadi la dororo wa la diroro, itu sebenarnya la nafi, tapi maknanya nahi. Dan ini yang menjadikan hadis ini termasuk yang menjadi dasar satu kaidah fikih yang mencakup semua bab ad-dararu yuzal. Apa saja yang bisa menimbulkan bahaya, entah bahaya itu kaitan dengan bahaya duniawi atau bahaya kaitan dengan agama, harus dihilangkan. Nah, kemudian kaitan dengan hadis ini, sesuatu itu membahayakan itu bisa haram, bisa makruh, tergantung ini tingkatan bahayanya. Jadi ada bahaya itu bahaya berat, ada bahaya ringan. Kemudian bahaya itu ada yang mutayakon, diyakini atau praduga kuat. Ada yang bahaya itu masih meragukan atau praduga yang tipis, ringan begitu. Nah, inilah yang menjadikan hukum itu diperinci begitu. Nah, contohnya rokok. Jadi ulama itu tidak memberikan satu fatwa kecuali telah mengadakan satu penelitian atau ijtihad. Rokok ini satu makhluk yang belum ada di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ini ada jauh selepas zaman Nabi. Kemudian yang antum katakan bahwasanya rokok itu mubah, itu tuh fatwa bukan kaitan dengan haramnya syurbud dukhon, bukan. Itu kaitan dengan bab rokok itu membatalkan puasa apa tidak. Jadi seorang ulama, kalau dasarnya Syekh Ali Syabro Malisi, ulama Mesir itu ditanya, maka awal marah beliau teliti, nggak apa-apa, sepintas beliau mengatakan nggak apa-apa, karena beliau memahami asap rokok itu ya seperti asap-asap api itu gitu. Sebagaimana asap kalau masuk ke hidung kita, masuk ke mulut kita, maka tidak membatalkan puasa. Nah, rokok juga begitu. Rokok itu tidak makan, tidak minum, cuma telan asap. Maka akhirnya beliau berfatwa nggak batal, nggak apa-apa, boleh. Nah, terus ada beberapa orang yang lebih paham mengenai rokok, sowan kepada beliau, kasih masukan. Rokok itu begini, begini, begini. Asap rokok itu beda dengan asap biasa. Itu mengandung zat. Nah, namanya nikotin itu. Jadi kalau diginikan, lah dibuktikan ini asap rokok, dua diginikan ada zat kayak cairan. Tuh, kalau begitu batal. Nah ini. Kalau begitu batal. Ini kaitan dengan membatalkan, maka rokok ini membatalkan puasa. Nah, sekarang yang ditanyakan kaitan dengan masalah dorornya rokok. Nah, gitu. Jadi rokok itu difatwakan haram oleh MUI atau mungkin juga mayoritas lah. Ini sebetulnya kalau kita bicara agak ekstrim dikit gitu. Tapi ini kalau kita ada guyonnya ini ya. Jadi bahaya rokok itu satu bahaya yang ittafaqa alaihil ulama wal juhala wal atiba. Jadi sepakat ulama, orang bodoh, para dokter seluruh dunia, rokok itu membahayakan. Dan tingkat bahayanya itu bagi orang yang merokok, juga orang yang menghisap, misalnya perokok pasif kan gitu. Ini dari hasil penelitian terbaru, ini la syakka fihi. Dorornya itu mutahaqqaq gitu loh. Dorornya itu, bahayanya itu sesuatu yang diyakini dan dibuktikan. Bahkan perokok pasif itu lebih bahaya. Jadi ada orang tidak pernah ngerokok, tapi duduk ngopinya, ngobrolnya sama perokok, tahu-tahu mengidap paru-paru, tahu-tahu lehernya bolong begitu. Nah, maka disinilah fatwa terbaru karena hasil penelitian terbaru ini, walaupun tetap ada yang mengatakan makruh. Jadi ini di kitab Bajuri itu ada rokok itu makruh, rokok itu haram. Memang di Bajuri sendiri itu khilafiyat. Lah khilafiyat itu kenapa? Karena pandangan dan hasil penelitian yang berbeda. Lah sekarang ini kita lihat seluruh dunia rokok tidak boleh dihisap di muka, di tempat umum, di airport, stasiun, tidak boleh, gitu loh. Menunjukkan orang tuh paham semua rokok ini membahayakan. Maka akhirnya fatwa sekarang walaupun tetap ada yang menfatwakan makruh. Kenapa? Aku berokok juga nggak apa-apa. Saya ngerokok juga nggak apa-apa, gitu loh. Ada orang ngerokok itu mungkin dia pakai penawar atau apa gitu, sehingga tidak terlalu membahayakan menurut dia, kan gitu kan. Dan ini juga banyak pendukungnya gitu. Tapi ya itulah, kita hargai gitu, kita hargai. Jadi orang tuh, saya ngerokok, saya ini tiap jam 3 malam itu mandi, ini katanya tuh penawar itu racunnya rokok katanya. Yang jam 3 malam mandi tahajud katanya gitu. Ini saya punya teman sendiri, seger katanya. Saya seger gak ada masalah. Saya mandi tiap 3 jam 3 malam saya tahajud katanya gitu. Ya udahlah, kita nggak usah bertengkar. Yang tidak boleh itu mencaci maki kan gitu kan. Kalau masalah khilafiyat, tapi ini pendapat yang paling rojeh, yang paling unggul sekarang ini, karena bukti yang nyata rokok itu membahayakan baik bagi penghisapnya juga orang-orang di sekitarnya, dan bahaya ini fatal gitu loh. Di antara bahaya rokok ini kalau perempuan ya menghalangi
mengandung kandungan, laki-laki jadi impoten kan gitu kan. Impoten itu kan masalah sepele, ini masalah besar gitu loh. Hancur rumah tangga gara-gara impoten ini gitu loh. Makanya kita lebih condong bahwa rokok itu haram gitu loh. Jadi ketika hasilnya seperti itu, maka ini ulama-ulama seluruh dunia ini mendukung fatwa rokok itu haram. Jadi karena hasil penelitian berubah, hukum juga berubah gitu. Yang jelas tidak ada yang mengatakan mubah itu nggak ada. Haram atau makruh gitu. Dan makruh itu tidak disukai gitu loh. Jadi minimal gitu. Kalau bapak ini mau merokok, saya kasih arahan aja, satu aja gitu. Cari tempat yang tidak diketahui oleh Allah Ta'ala. Sudah, cari tempat yang Allah tidak tahu dah gitu aja. Karena rokok ini apa toh? Kalau di zaman Nabi orang itu bau bawang mentah aja itu beliau usir ke kuburan. Gitu. Jadi kalau ada sahabat makan bawang mentah oleh Nabi diusir. La yaqrabanna masjidana. Udah. Tidak boleh datang ke Masjid Nabawi, datang ke Baqi ke kuburan sana. Ini bau bawang mentah gitu loh. Nah kira-kira bau rokok itu dengan bawang tuh lebih dahsyat mana kan gitu kan. Maka inilah bau rokok itu istri yang nggak suka, kerabat yang nggak suka, tetangga nggak suka, malaikat juga nggak suka, tentu Allah juga nggak suka. Maka ini minimal orang-orang yang ambil pendapat makruh itu tidak disukai Allah. Lah orang yang mencintai Allah, kata-kata tidak disukai Allah itu berat gitu loh. Jadi kata-kata tidak disukai Allah ini berat. Makanya ini sebaik mungkin harus kita hindari, insyaallah ya. Nah, cukup. Itu tadi selesai pertanyaan. Oke, yang kedua.